Who's this weapon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kairani Lestari Caniago dengan nomor NPM 20082600045 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan kelistrikan sel. Kelistrikan sel adalah kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion seperti Na positif, K positif, Cl negatif, dan protein dari ruangan satu ke ruangan lain. Sedangkan pada manusia, listrik yang terdapat pada manusia berupa ion karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca2 positif dan Na positif, sedangkan ion negatif pada manusia itu berupa Cl negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian sel saraf. Bagian-bagian sel saraf ini mempunyai 5 bagian. Yang pertama itu dendrit, yang kedua badan sel, yang ketiga selubung mielin, yang keempat akson, yang kelima nodus Ranvier. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari bagian-bagian sel saraf. Yang pertama dendrit. Dendrit penonjolan badan sel yang bercabang dan berbentuk seperti pohon berfungsi untuk menerima infus dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua, badan sel merupakan bagian yang di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi sitoplasma. Badan sel ini berfungsi sebagai bagian sel saraf yang meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga, selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Bagian ini dihasilkan oleh sel Schwann yang berupa selubung lemak berlapis-lapis. Yang keempat, akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau sel otot atau ke kelenjar. Akson ini merupakan penonjolan pada badan sel berbentuk panjang dan silindris. Ujung akhir akson dikenal dengan terminal akson. Nah, yang terakhir nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini merupakan daerah terbuka yang tidak terselubung dengan mielin, berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses kelistrikan pada sel. Proses kelistrikan pada sel ini yang pertama, saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Yang kedua, impuls ini akan mencoba ion Na positif yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Yang ketiga, membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Yang keempat, impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Yang kelima, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Yang terakhir, tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Pada kondisi istirahat atau resting, fase ketika sel saraf sedang tidak menghantarkan impuls. Pada proses ini, muatan di luar membran akson lebih positif karena mengandung Na positif, sementara muatan dalam membran akson lebih negatif karena mengandung ion K positif dan ion Cl negatif. Ternyata, pada fase istirahat ini terjadi tegangan listrik sebesar minus 70 MV. Pada kondisi potensial, proses ini nilai potensial bisa naik ketika terjadi eksitasi neuron. Pada saat kondisi ini terdapat impuls menyebabkan pergeseran ion Na positif masuk ke dalam membran akson dan ion K positif keluar dari membran akson, lalu muatan di dalam membran menjadi lebih positif, menyebabkan terjadinya peningkatan nilai potensial listrik pada sel saraf.
Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.